Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kembali kami boleh dikumpulkan, beribadah bersama di rumah-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk kembali kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, sehingga kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan-Mu Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga jemaat-Mu yang hadir boleh mengerti, memahami, dan bahkan kami boleh sama-sama melakukannya, belajar menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema pagi ini diberikan adalah berkat di balik masalah atau sebaliknya. Mari kita mau melihat, tadi kita sudah baca bersama-sama, Nats diambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu melihat latar belakang di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus menulis surat ini, itu sebagian besar orang percaya di kota Roma sedang dalam pergumulan satu penderitaan yang hebat gitu ya. Tidak dijelaskan apa yang menjadi penderitaan pada masa itu. Tetapi kita tahu biasanya penderitaan diakibatkan karena dosa. Nah, kemudian kita juga mau melihat di sini bahwa orang-orang percaya di kota Roma tersebut, mereka merupakan bagian dari umat pilihan Allah. Ya, jadi Allah sudah memilih sebelumnya. Allah sudah memilih itu sebelum dunia diciptakan. Ya, kita tahu dari Efesus 1 ayat yang keempat. Itulah orang-orang percaya di kota Roma gitu ya. Nah, kita melihat di dalam orang-orang percaya di kota Roma ini mereka lagi mengalami penderitaan ya. Satu penderitaan, dan kita tahu biasanya di dalam penderitaan membuat iman kita itu menjadi lemah begitu. Karena itulah di sini Rasul Paulus menulis, dan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18 ya, untuk meneguhkan iman dari orang-orang percaya di kota Roma yang sedang dalam penderitaan yang hebat pada waktu itu. Nah, di dalam Roma 8 ayat 18 seperti kita baca, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi di sini Rasul Paulus mau menekankan, mau menguatkan orang-orang percaya di kota Roma pada waktu itu yang dalam penderitaan, bahwa penderitaan yang mereka alami pada saat itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan mereka terima pada yang akan datang. Yang artinya sesulit apapun penderitaan yang mereka alami pada saat itu, mari ya, mereka diingatkan bahwa ada pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa ada perjumpaan dengan Tuhan ya, perjumpaan mereka dengan Tuhan nantinya. Dan bagaimana perjumpaan mereka itu di dalam satu kekekalan bersama Tuhan di surga. Nah, inilah yang menjadi pengharapan yang dapat membangkitkan iman dan sukacita orang-orang percaya di kota Roma pada saat itu. Dan pengharapan ini juga menjadi satu pengharapan bagi kita saat ini. Demikian kita sudah melihat latar belakang di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 ini. Lalu kita mau melihat di dalam pendahuluan dengan tema kita, berkat di balik masalah atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah mendengar kisah anak kerang begitu ya. Nah, kisah anak kerang. Jadi ini anak kerang ini lagi di dalam laut lagi mencari makanan ya. Nah, ketika anak kerang ini mencari makanan, dia membuka cangkangnya ya. Jadi kalau kita lihat
itu dia buka cangkangnya itu, lalu ketika dia membuka cangkangnya itu ada butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang ini. Ketika butiran pasir itu masuk ke dalam tubuhnya, si anak kerang ini begitu sangat kesakitan, ya. Dan dia saking kesakitannya, dia berteriak kepada ibunya, "Mama," gitu ya. Lalu mamanya juga tidak berdaya. Kenapa? Mamanya mengatakan kepada si anak kerang ini bahwa Tuhan tidak menciptakan alat untuk membuang, yang untuk mengambil pasir itu dari tubuh si kerang ini, ya. Dan Tuhan juga tidak memberikan penahan rasa sakit begitu ya, dari rasa yang sakit yang dialami oleh si anak kerang ini, ya. Karena itu ibunya berkata, "Bersabarlah anakku." Dan anak ini menuruti apa yang menjadi nasihat dari mamanya, ya. Di dalam kesakitannya dia terus bersabar, ya. Dia terus bertahan. Dan kita tahu di dalam proses, ya, pasir yang masuk di dalam tubuh kerang itu, ya, pelan-pelan, ya, seiring dengan berjalannya waktu, maka pasir itu berubah menjadi mutiara yang indah, ya. Jadi seiringnya waktu, pelan-pelan ketika membentuk pasir ini membentuk mutiara di dalam tubuh kerang, dan pelan-pelan rasa sakit itu pun menghilang, ya. Sehingga kita melihat di sini, ya, pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang menjadi satu mutiara yang indah, ya. Nah, itulah yang kita melihat ketika ada penderitaan yang dialami si kerang, tetapi di dalam penderitaan itu, ketika dia bersabar, ketika dia bertahan, ketika dia berjuang di dalam kesakitnya itu, pasir itu menjadi sebuah mutiara yang indah, ya. Ada penderitaan, ya, tetapi di balik penderitaan itu ada berkat, gitu ya. Nah, tema kita itu berkat di balik masalah atau sebaliknya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau melihat kisah kepompong menjadi kupu-kupu, ya. Jadi ini juga menarik begitu ya. Karena ada satu yang kita kira itu adalah satu pertolongan, adalah satu berkat, ternyata menjadi satu masalah, gitu ya. Kita tahu kepompong. Nah, bagaimana kepompong ini pada kepompong ini ada lubang kecil, ya. Nah, di dalam kepompong ini ada calon kupu-kupu, ya. Bagaimana calon kupu-kupu ini ketika dia mau keluar dari lubang yang kecil dari kepompong itu, dia akan berusaha begitu ya. Nah, ketika dia berusaha menggerakkan bagian-bagian tubuhnya itu keluar cairan begitu sebenarnya ya, yang menguatkan sayapnya, ya. Nah, tetapi ketika seorang anak kecil melihat kepompong ini, ya, bagaimana calon kupu-kupu begitu sulitnya mau keluar dari lubang kepompong yang kecil begitu ya. Lalu kita tahu si anak kecil ini mengambil gunting, dia masuk ke dalam rumah, lalu dia menggunting ya bagian kepompong itu. Tujuannya apa? Untuk membantu ya supaya si calon kupu-kupu ini bisa keluar ya dengan baik, nggak usah susah-susah ya. Maksudnya mau menolong. Tetapi kita tahu ketika anak ini menggunting itu kepompong dan memang calon kupu-kupu itu bisa keluar dengan tidak ada perjuangan, dengan mudah begitu ya. Nah, tetapi ya, apa yang terjadi? Kita tahu bahwa ini kupu-kupu yang dibantu oleh anak ini itu seumur hidupnya tidak bisa terbang, ya. Nah, ini yang kita bisa melihat bahwa kadang satu kebaikan atau satu berkat ternyata mendatangkan bukan kebaikan, ya. Demikian kita boleh melihat pendahuluan di dalam tema kita pagi ini. Kita akan masuk di dalam isi daripada renungan kita pagi ini. Ya, menarik begitu ya. Karena di sini
Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk setiap keadaan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28 ini bisa lanjut. Di situ dikatakan kita tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja. Jadi dalam apa segala sesuatu, untuk apa mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ayat di dalam Roma pasal ayat 28 ini mau menekankan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan tujuan yang mulia di balik setiap peristiwa, di balik setiap kondisi, di balik setiap situasi di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, kita mau melihat di sini ya. Di situ mengatakan Allah turut bekerja. Ini artinya Allah terus-menerus bekerja. Ya, untuk apa terus-menerus aktif di dalam bekerja? Dikatakan untuk kepentingan kita, begitu ya. Nah, kita boleh melihat di sini salah satu aspek penting dari keyakinan ini adalah kita lanjut di sini lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi di dalam keyakinan ini, di dalam iman kita, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, itu Allah bekerja tidak hanya dalam saat suka, dalam saat senang kita. Tetapi Allah juga bekerja dalam saat kita susah, dalam saat kita menderita, begitu ya. Nah, jadi intinya ketika kita menghadapi kesulitan yang tampaknya tidak sesuatu kesulitan dalam hidup kita, baik itu sakit, penyakit, baik itu mengenai keuangan, baik itu kita mendapatkan perlakuan tidak adil, atau apapun situasi, kondisi, peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi dalam hidup kita, begitu ya. Di sini dikatakan Allah tidak meninggalkan kita, Dia menyertai kita, begitu ya. Karena tadi kita lihat Dia aktif dalam situasi tersebut, dalam peristiwa tersebut, dengan menggunakan semua hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan yang lebih besar, begitu ya. Nah, kebaikan seperti apa, begitu ya. Nah, kadang kebaikan Allah dalam pandangan Allah itu berbeda dengan kebaikan dalam pandangan kita manusia, begitu ya. Nah, kadang kita melihat bahwa dalam pandangan Allah itu baik, dalam pandangan kita itu tidak baik. Kenapa? Karena kita sebagai manusia cenderung menilai kebaikan itu hanya dari sudut pandang duniawi. Itu hanya dari sudut kebaikan yang bersifat bendawi. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu begitu ya, saya pakai Avanza begitu ya. Lalu sekarang saya pakai CR-V yang terbaru gitu ya, keluaran yang terbaru. Nah, itu kita bisa mengatakan, itu baik ya, Allah baik loh begitu ya. Nah, kita melihat di sini ya, kalau ternyata kita dulu begitu ya, pakainya mobil Avanza, tetapi saat ini ternyata karena kesulitan ekonomi kita pakainya motor. Wah, Allah itu tidak baik ya. Nah, kita melihat di sini, kalau kesehatan baik, keuangan baik ya, tabungan kita banyak di bank, lalu kita punya rumah lebih dari 2, kita bisa kontrakin, lalu kita punya income yang berlebih sehingga kita bisa berlibur begitu ya. Nah, itu semua kita katakan baik ya. Nah, kita melihat di sini begitu ya. Kita lihat kenyamanan kita samakan dengan kebaikan. Keberhasilan kita samakan dengan kebaikan. Kesenangan bisa hiburan kita samakan dengan kebaikan ya. Nah, itulah pandangan kita manusia gitu ya. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud kebaikan di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kebaikan di dalam Roma pasal 8? Bisa lanjut. Apa yang dimaksud dengan kebaikan di dalam Roma 8 ayat 28 ini? Ya, seperti tadi kita lihat bahwa kebaikan yang dijanjikan itu bukanlah selalu berarti kehidupan yang tanpa kesulitan.
Tetapi mencakup di sini yang dimaksud adalah kebaikan itu adalah pemulihan, pertumbuhan, dan pembentukan karakter kita. Ini loh yang dimaksud kebaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini. Jadi di sini Allah berjanji bahwa Dia akan menggunakan setiap peristiwa dalam hidup kita ya tadi, baik maupun buruk begitu, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang menyerupai Kristus. Nah, ini loh ya kebaikan yang dimaksud. Jadi kita melihat kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kesenangan duniawi, tetapi kebaikan yang lebih mendalam ya dalam hal apa? Mendalam dan kekekalan dalam apa? Proses pembentukan karakter dan relasi kedekatan kita dengan Tuhan. Ini loh yang dimaksud di dalam kebaikan dalam Roma 8 ayat 28 begitu ya. Nah, lalu kita lihat di dalam Roma ayat 8 ayat 29-nya. Kita lihat 29 sampai dengan 30. Di situ nyambung. Jadi ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia gitu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ada kata dipilihnya. Kita lihat orang-orang percaya di kota Roma itu adalah orang-orang umat pilihan. Jadi dipilih dari semula, sebelum dunia diciptakan begitu ya. Mereka juga ditentukannya, dari dipilih lalu ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi kita lihat, dipilih, ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan itu dimuliakan ya. Jadi kalau kita melihat inilah kebaikan yang dimaksud di dalam Roma 8 ayat 28, yaitu apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 kita tahu bahwa manusia itu digambar, diciptakan segambar dengan Allah, serupa dengan Allah ya. Itu Kejadian 1 ayat 26. Tetapi sekali lagi gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Karena naluri kita manusia adalah berdosa, kecenderungannya untuk berbuat dosa begitu ya. Karena itu gambar dan rupa Allah yang rusak itu ya, kita dibuat ini Tuhan mau itu kebaikannya kita menjadi segambar serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa itu menjadi rusak, dan disinilah Allah memulihkannya ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 ini loh yang dimaksudkan bahwa kebaikan itu jadi luar biasa. Kenapa? Kalau kita melihat di sini kebaikan ini kita lihat. Jadi ini menyangkut apa? Tadi pengharapan kekal ya. Keselamatan yang akan kemuliaan yang kekal pada akhir daripada kehidupan kita, perjumpaan pribadi ya dengan Tuhan di dalam kekekalan, sukacita, pertemuan, perjumpaan. Ini jadi kita melihat luar biasa sekali loh. Kalau Allah memilih kita sebelum dunia diciptakan untuk masuk ke dalam anugerah keselamatannya. Karena itu di dalam prosesnya, di dalam Roma 8 ini Allah turut bekerja ya. Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala peristiwa yang kita alami baik suka duka. Ya, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya itu. Enggak rusak begitu ya. Menjadi serupa dengan gambar. Ini loh yang dimaksud dengan kebaikan. Dan kita bisa melihat ya. Kita lihat. Ya, saya susah mencari satu aplikasi begitu ya. Jadi saya lihatnya di dalam Alkitab ya, bahwa prinsip Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, itu ada di dalam kehidupan Yusuf. Ya, kita tahu bagaimana Yusuf dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf dibeli oleh Putifar ya, salah satu pegawai dari Raja Firaun ya. Kita lihat dijual sebagai budak lalu sampai di Mesir, lalu Putifar memberikan kepercayaan menjadi
dia kepala rumah tangga, tetapi dalam prosesnya istrinya menfitnah, lalu dia masuk penjara. Kita lihat ya, dijual, terus dimasukin penjara, difitnah begitu ya, lalu dimasukin penjara. Di dalam penjara dia bisa mengartikan mimpi daripada salah satu temannya, lalu dilupakan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya Allah di dalam segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, mempunyai maksud tujuan yang lebih baik, ya, tujuan yang mulia, sehingga ya di dalam rencana Allah si temannya itu ingat begitu ya, untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun, ya. Akhirnya kita tahu dia bisa mengartikan mimpi Raja Firaun dan dia menjadi orang kedua setelah Raja Firaun, ya, karena dia bisa mengartikan mimpi itu bahwa 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kekeringan, dan lewat itu maka negeri Mesir pada waktu itu dia sumber makanan, ya. Nah, ini dalam prosesnya ya, dari yang tidak enak ya, terus Tuhan pimpin sampai dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Dan kita tahu kelaparan itu terjadi di seluruh dunia pada waktu itu, termasuk dengan saudara-saudara Yusuf. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf karena mau membeli makanan di tengah masa kelaparan yang dahsyat. Dan disitulah kita tahu bagaimana Yusuf mengatakan, apa yang kamu rencanakan untuk mendatangkan keburukan bagiku, tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. Sehingga Yusuf menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga besarnya. Dan tidak hanya menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga besarnya, di dalam proses kehidupan Yusuf yang tidak mudah, ya, dalam puluhan tahun begitu ya, itu membentuk dia, Allah membentuk dia sehingga mempersiapkan dia menjadi pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang pada waktu itu di tengah masa kelaparan yang terjadi. Nah, di sini kita melihat itulah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan panggilan Allah, ya. Nah, kalau tadi kita melihat contoh hal ini ada di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah kita melihat satu kehidupan yang terjadi, yang Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk bagi orang-orang yang mengasihinya, ya. Saya ada satu kisah dengan teman saya, ya. Ini terjadi pada masa Covid. Jadi teman saya ini dia menikah, suami yang baik, punya pekerjaan yang baik, lalu juga suaminya ini punya penghasilan yang baik. Nah, karena punya penghasilan yang baik, kalau suami bilang, istriku kamu tidak usah bekerja gitu ya. Jadi istrinya ya selama menikah nggak pernah bekerja begitu ya. Income dari suami udah cukup, lebih dari cukup begitu. Dia punya 2 orang anak laki-laki, anak yang pertama itu sedang membuat skripsi waktu itu ya, skripsi. Lalu sudah bekerja tapi hanya magang ya. Lalu anak yang kedua, anaknya hanya 2, itu masih SMA kelas 2. Nah, dalam masa Covid kita tahu ya, banyak orang yang di PHK, termasuk salah satunya adalah suami teman saya ini. Nah, ketika dia di PHK, dia stres kali ya, nggak biasa di rumah begitu ya. Jadi dia kena stroke. Bapak Ibu Saudara bayangkan, dia harus merawat suaminya dan suaminya tidak menghasilkan income saat itu. Lalu anaknya yang magang ya, sedang penyusunan skripsi, dirumahkan Bapak Ibu. Jadi bayangin, ini keluarga gak punya income. Bagaimana gitu, kehidupan terus berjalan membutuhkan biaya, dana. Ada tabungan? Ada. Kita tahu Covid ini cukup lama ya. Dan tabungan itu kalau lama-lama bayar listrik, bayar air, beli obat suaminya begitu ya. Ini semakin menipis begitu. Bagaimana? Gak ada income yang masuk. Sekali lagi keluarga teman saya ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Suami, istri, anak-anak aktif melayani Tuhan. Nah, dalam kondisi yang waktu itu terjadi begitu ya, dia bingung apa yang harus dia lakukan begitu ya.
Lalu di dalam relasinya dengan Tuhan dia berdoa, Tuhan tolong. Dia dulu pernah belajar masak dan belajar buat kue. Tapi nggak pernah dipraktekin begitu ya. Sekarang gimana? Nggak ada dana di rumah ini. Saya sebagai kepala keluarga. Lalu kalau saya gunakan tabungan saya terus ini habis begitu ya. Lalu sisa uang tabungan yang terkumpul dia coba membuat kue ya, makanan-makanan dan juga coba menawarkan catering, masakan ya kue kepada teman-teman dekatnya. Jadi dia mulai dengan teman-teman dekatnya, hey begitu ya. Nah, itulah cara Tuhan memelihara. Jadi pelan-pelan teman-temannya tahu, si itu jualan, enak gitu ya. Murah loh, terjangkau, bersih lagi begitu ya. Karena itu masa Covid. Sehingga ini usaha pelan-pelan jadi maju begitu ya. Nah, setelah Covid mulai mereda, suaminya meninggal ya karena stroke itu. Di dalam keadaan hal ini dia merenung dan dia mengatakan Allah turut bekerja ya. Jadi ketika suaminya meninggal, cateringnya udah berjalan lancar begitu ya. Dia punya makanan-makanan dia jual itu udah ada langganannya. Sehingga dia udah cukup mapan untuk membiayai keluarganya, menjadi kepala keluarga. Jadi kita melihat di sini itulah ya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi mereka yang mengasihinya, ya bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya gitu ya. Nah, dan dia bersyukur karena tidak lama kemudian anaknya udah nyusun skripsi selesai, di wisuda, lalu anaknya yang magang diangkat menjadi karyawan penuh begitu ya. Nah, itulah satu hal yang dia alami. Saat ini dia juga sudah enggak terlalu memikirkan untuk biaya kehidupan karena anaknya juga sudah bekerja begitu ya, bisa membiayai adiknya. Nah, ini loh yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Roma 8 ayat 28 ya. Nah, yang menarik kalau kita lihat ini ya, kalau kita nih ya, kita ini udah mengasihi Tuhan ya, udah menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita juga udah belajar begitu untuk apa? Belajar untuk melakukan kehendak Tuhan begitu ya. Nah, ketika ini melakukan kehendak Tuhan juga ini termasuk di dalamnya menempatkan kepercayaan kita kepadanya meskipun kita tidak selalu memahami cara Tuhan bekerja. Kita tidak selalu memahami alasan kenapa Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi dalam hidup saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau hal ini ya terjadi begitu ya, kalau saat ini nih ada satu hal yang Bapak Ibu anggap ini satu hal ini kejadian ini tidak baik ya. Hal ini enggak baik ya, kita anggap enggak baik ya. Ini hal kenapa terjadi, ini tidak baik. Dan ini juga tidak bisa diubah, contohnya kematian ya. Kita tidak bisa mengubah ya. Dan itu terjadi begitu ya. Nah, ketika hal yang kita anggap tidak baik terjadi begitu dan kita tidak bisa mengubah akan hal itu, saya juga belajar di dalamnya. Ya, kenapa? Kita jangan cepat-cepat mengatakan bahwa hal itu tidak baik. Ya. Hal itu tidak baik hanya karena kita belum melihat sisi baiknya ya. Jadi jangan cepat-cepat bilang ketika kita anggap satu peristiwa. Sekali lagi saya sedang belajar menerapkan renungan ini ya. Ketika saya menerapkan renungan ini juga buat saya ya. Jadi ketika satu hal yang kita anggap tidak baik terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya, mari jangan cepat-cepat mengatakan hal itu tidak baik. Hanya karena kita belum melihat sisi baiknya ya. Kalau kita belum melihat sisi baiknya bukan berarti itu tidak baik. Kenapa? Karena kita manusia terbatas ya. Keterbatasan kita sebagai manusia membuat kita tidak bisa melihat rencana Allah secara utuh ya. Dan itulah yang saya coba belajar menerapkannya ya, seperti teman saya. Pada waktu kejadian itu tidak bisa mengatakan itu hal yang baik ya, tetapi secara keseluruhannya akhirnya dia mengatakan Tuhan itu baik ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiam diri sejenak. Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing, begitu ya. Kita merefleksikan diri kita masing-masing. Saat ini apakah kita sedang dalam mengalami kesulitan atau masalah atau penderitaan, ya. Lalu bagaimana respon kita, ya? Biar Tuhan menolong kita, ya. Mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat 28 ini bahwa dalam setiap aspek kehidupan baik suka ataupun duka, Allah hadir dalam hidup kita dan Allah aktif bekerja menggunakan semua hal untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya yang penuh kasih. Dengan memahami dan mempercayai bahwa janji ini loh janji Allah. Ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah itu juga membuat kita ketika ada masalah kita bisa menghadapi tantangan itu dengan apa? Harapan dan kepercayaan bahwa kebaikan Allah akan dinyatakan dalam waktunya yang sempurna. Ya, kita nggak tahu begitu ya. Dan ini juga yang saya sedang belajar ya untuk menerapkannya dalam hidup saya. Oke, biar Tuhan menolong kita begitu ya. Nah, dari tadi kita hanya membicarakan berkat di balik masalah, berkat di balik kesulitan, berkat di balik penderitaan begitu ya. Lalu sekarang sebaliknya apa gitu ya? Berkat di balik masalah atau sebaliknya ya, seperti tadi mengenai kupu-kupu ya, kepompong menjadi kupu-kupu. Kelihatannya berkat tetapi sebenarnya menjadi masalah ya. Saya akan menceritakan satu kehidupan seorang pemudi ya, ini kejadiannya udah lama ya. Pemudi ini namanya si Lili begitu ya. Nah, Lili ini dulu dia mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jakarta. Selain dia kuliah begitu ya, dia juga mengajar ya, memberikan les private, jadi guru private matematika untuk kelas tingkat SD dan SMP ya. Jadi sibuk ya, kuliah lalu mengajar begitu ya. Nah, tetapi sebagai mahasiswi yang baik dan sebagai anak Tuhan yang baik, dia bisa mengatur waktu loh. Ya, sehingga si Lili ini selain dia kuliah, dia memberikan les private, dia masih bisa melayani ya sebagai apa? Guru sekolah minggu, menjadi anggota dalam salah satu kur pada waktu itu di gerejanya di GKI Remang Besar begitu ya. Nah, singkat kata begitu ya. Kemudian dia lulus sarjana ekonomi gitu ya. Nah, setiap anak-anak pemuda-pemudi gitu kalau udah lulus punya harapan besar, impian besar. Wah, Tuhan tolonglah saya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat kemampuan saya, sesuai dengan apa yang menjadi bidang saya begitu ya. Tuhan menolong si Lili ini begitu ya, dia mendapatkan satu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya begitu ya. Nah, wah baik bosnya ya, terus ini berjalan dengan baik sampai kemudian selain dia bekerja dari pagi sampai sorenya dia tetap sampai malam tuh ngajar. Kenapa? Karena dia bekerja di satu perusahaan yang dulu ada perusahaan yang namanya Ria Film Group gitu ya. Nah, Ria Film Group itu diversifikasinya banyak. Ada Tata Rias, ada macam-macam begitu ya. Nah, dia bekerja satu perusahaan di Ria Film Group di mana ya pemiliknya itu anak pemilik ini juga ngeles begitu ya. Si Lili ini memberikan les private kepada anak pemilik dari bosnya ya, pemilik perusahaan itu. Jadi mau nggak mau sulit gitu ya. Dan kalau udah anak bosnya, terus anak bosnya ngomong ke saudara-saudara, ini. Jadi tuh muridnya banyak tuh ibu-ibu ya, bapak ibu semua. Jadi muridnya banyak. Jadi dia kalau dari sore itu sampai malam. Nah, karena kesibukannya ini kadang hari Minggu itu dia harus mengajar kalau ada ulangan gitu ya. Nih ada ulangan, wah ini itu. Jadi dalam kelelahan dia tidak hanya tidak bisa hadir dalam ibadah, tetapi dia juga pelan-pelan meninggalkan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ya. Ada berkat, kelihatannya berkat ya.
Tetapi yang menerima berkat, justru berkat ini jadi masalah gitu ya. Karena yang penerima berkat melupakan sumber berkat itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita lihat. Kadang kelihatan berkat, tetapi di balik itu ada masalah yang ternyata bukan berkat lah ini ya, makin menjauh dari Tuhan begitu ya. Nah, sekali lagi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu, Lili ini adalah saya sendiri begitu ya. Jadi saya sempat terhilang gitu ya. Tetapi ya, Roma 8 ayat 28 inilah yang saya alami ya. Waktu itu saya luar biasa gitu ya. Income saya utuh. Gaji saya 1 bulan. Kenapa? Karena Ria Film Group itu dia suka tata rias gitu ya. Dia suka ada iklan. Kalau iklannya salon baru buka, saya dapat voucher gratis Johnny Andrean. Ya, saya bisa gunting rambut kapan aja dengan voucher itu ya. Lalu kalau ada pembukaan restoran, saya ingat dulu ada Unicorn begitu ya. Saya akan dapat voucher makan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi salary saya utuh. Rambut tinggal gratis, mau makan ya enak di restoran voucher begitu ya. Dan saya termasuk bos saya itu baik begitu. Kadang saya dikasih ini begitu ya. Jadi saya benar-benar makmur begitu ya hidupnya ya. Belum lagi kamu belajar mobil, hayo begitu ya. Jadi setelah saya kuliah, saya udah bisa nyetir bawa sendiri begitu ya dalam prosesnya. Ya, Allah turut bekerja, tetapi bukan itu yang Allah turut bekerja. Dalam masa-masa itu kemudian masa-masa keemasan saya gitu ya. Masa-masa golden year saya di dalam pekerjaan. Saya sakit ibu-ibu ya. Sakit Bapak Ibu, saya kena apa waktu itu? Polip usus. Waduh, 30 hari, 1 bulan saya tidak bekerja, 1 bulan saya tidak mengajar. Ya. Disitulah saya mulai menyadari ya, Allah turut bekerja. Saya mengevaluasi diri saya. Ya. Ada hal yang penting dalam hidup ini ya. Apa itu ya? Karena ketika uang saya terkumpul itu habis lagi Bapak Ibu Saudara untuk apa? Berobat. Zaman itu belum ada BPJS gitu ya. Jadi uang itu terus habis tuh ya, dikumpul-kumpul buat apa? Saya udah capek-capek begitu ya. Nah, disitulah saya mulai menyadari dan inilah kebenaran firman Tuhan yang saya alami. Allah turut bekerja sehingga jadilah saya sekarang ini di tempat ini berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita akan tutup renungan pagi ini dengan satu pujian. Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian sesuai dengan renungan Ku Tahu Allah Bekerja. Gampang ya. Ku tahu Allah bekerja, diulang lagi. Ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja untuk kebaikan kita, orang yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Sama kayak Roma 8 ini kata-katanya. Bisa, saya nggak ngerti ini ketinggian apa kerendahan. Minta tolong dibantu Bu Irma kali supaya nggak ketinggian, nggak kerendahan. Kita naikkan pujian ini bersama. Ku tahu Allah bekerja dalam segala perkara. Allahku bekerja untuk kebaikan kita. Bisa bantu Bu Irma? Ketinggian ya? Ku tahu IG. Segala
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang memilih kami menjadi umat-Nya. Allah yang memilih menentukan. Allah yang juga pada akhirnya memuliakan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Baik senang, baik susah. Allah turut bekerja di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kebaikan kami. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami termasuk hamba-Mu. Sehingga kami terus boleh belajar menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah. Kadang kami gagal Tuhan. Tetapi kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan di GKII Jembatan 2. Pada waktu bersalaman dengan jemaat, ada seorang ibu dengan kursi roda, dengan kepala tergeletak seperti ini, lalu didorong oleh dua orang untuk bersalaman. Pada waktu bersalaman, orang di sebelah saya cerita, yang baru saja tadi bersalaman dengan Bapak adalah hamba Tuhan di tempat ini, yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini menurut dari orang sebelah saya. Tapi dalam usianya yang 40 sekian, belum sampai 50, dia kena stroke dan mengalami pendarahan cukup parah, sehingga dia tidak bisa melayani lagi. Pada waktu saya berkhotbah, dia duduk di sebelah pojok dengan kepala seperti ini dan tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Roma pasal 8 yang tadi kita sudah dengarkan bagian firman Tuhan, bagaimana kita melihat kebaikan dalam sebuah peristiwa, tidak mudah dan sangat sulit. Kalau kita hanya melihat kebaikan di dalam dunia ini saja. Itu sebabnya kebaikan yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa kebaikan yang dimaksud di dalam Roma 8, 28, 29, 30 adalah kebaikan menjadi semakin hari semakin serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saya menyadari dalam hidup kita banyak kebaikan-kebaikan yang masih terselubung yang sulit kita pahami. Tapi hari ini kita diingatkan, semakin hari ketika Bapak Ibu Saudara sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin mirip dengan Kristus, bukan mirip dengan dunia ini. Itu sebabnya pujian yang tadi kita sudah nyanyikan, kita akan ulangi sebelum kita menutup ibadah hari ini. Apakah kita sudah kenal siapa Yesus Kristus? Karena kita semakin hari semakin mirip harusnya, seperti yang Roma katakan, dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Itulah kebaikan yang tertinggi,
Tuhan maksudkan. Kita naikkan pujian ini tanpa ritem, supaya kita lebih meresapi. Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Rindukah jiwamu perhentian tetap? Mari kita kenal siapa Yesus Kristus. Beratkah beban hidupmu? Beratkah beban hidupmu dalam dunia gelap? Oh, rindukan Mari kita berdoa. Kiranya puji-pujian ini mengingatkan kami senantiasa bahwa kenalkah kami akan pribadi Yesus Kristus. Karena Tuhan ingin supaya kami semakin hari lewat berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, semakin melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan,
bahwa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah memahami bagian-bagian firman Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang hanya sementara saja. Sementara Tuhan ingin lewat berbagai proses kehidupan, kami melihat kebaikan yang tertinggi, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Betapa sulitnya ketika kami mengalami berbagai situasi, kondisi, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kelemahan, bahkan penderitaan, melihat kebaikan Tuhan. Kami seringkali lebih gampang melihat kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Kami lupa Tuhan punya cara sendiri untuk semakin membawa kami mendekat kepadamu. Kiranya kami boleh melihat kebaikan Tuhan waktu kami diberkati. Kami juga bisa melihat kebaikan Tuhan waktu kami tidak diberkati secara materi, hal-hal yang kelihatan. Ajar kami, didik kami di dalam terang firman Tuhan, supaya bagian firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami masing-masing. Bukan hanya kami baca, bukan hanya kami dengarkan, bukan hanya kami khotbahkan, tapi sungguh menjadi pergumulan kami. Apakah kami semakin serupa dengan Kristus, atau justru sebaliknya semakin menjauh daripadamu. Berbicaralah kepada setiap kami, jemaat-mu, anak-anak-mu dalam pergumulan-pergumulan hidup kami, agar di setiap detik kehidupan kami berjumpa, melihat, berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin setiap anak-anak-mu di dalam masa mungkin libur untuk menyambut tahun baru Imlek, berkumpul dengan keluarga. Di sana juga kami melihat kebaikan Tuhan. Di sana kami boleh bersyukur bersama dengan anggota keluarga sanak famili, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong setiap jemaat-mu dalam segenap pergumulan-pergumulan mereka, anak-anak yang sedang bertumbuh, anak-anak yang sedang di dalam pergumulan pekerjaan, relasi, dan segala hal yang mereka hadapi. Sebagai orang tua, biar kami terus boleh mendukung dan mendoakan mereka. Demikian juga kami sebagai orang tua yang di dalam punya pergumulan sendiri, Tuhan ajar kami melihat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam segala sesuatu. Mari Roh Kudus, Tuhan pimpin jemaat-Mu di tempat ini, supaya dalam segala situasi kami boleh belajar melihat kemuliaan Tuhan, terus semakin bersekutu, semakin erat, melihat segala sesuatu dari sudut pandang sorga. Dan ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para muridnya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya terus memimpin kita dalam segala anugerah dan kebaikan-Nya, supaya satu hari kita boleh berjumpa dengan Dia, muka dengan muka, dimuliakan bersama dengan seluruh umat pilihan-Nya. Maranatha, datanglah Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Oh, Pak Martono mau berterima kasih, silakan. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.